Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di pembahasan hari ini. Pembahasan materi kita di minggu ini tentang mengenal apa itu stres. Ya, ini adalah pembahasan awal terkait dengan mata kuliah yang akan kalian jalani selama 16 pertemuan dalam pertemuan e-learning atau asinkron. Nah, dalam setiap pertemuannya akan seperti ini, akan ada video yang akan kalian pelajari, jadi pastikan kalian nonton videonya, ya. Nah, kita hari ini mau ngomongin tentang stres. Tentu saja itu bahasan yang mungkin kalian udah cukup familiar ya, dalam sehari-hari sering banget pasti ngomong, aduh aku stres, dikit-dikit gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Harapannya nggak ada ya. Nah, apa sih stres itu sebenarnya? Apakah kalau kita ngomongin stres itu selalu nadanya negatif? Bisa nggak ya ada yang nada-nadanya positif? Bisa nggak? Oke. Nah, stres itu apa? Itu pertanyaan yang saya lempar ke teman-teman semuanya. Kira-kira menurut kalian, apa sih stres itu? Kalau dengar kata-kata stres, kira-kira menurut kalian apa yang terlintas di kepala kalian? 1, 2, 3. Oke. Kayaknya rata-rata pasti nadanya negatif. Stres itu kaitannya sama masalah. Bener nggak? Seringkali seperti itu. Atau kalau kita ngomongin stres, pasti beban hidup. Atau misalnya tuntutan. Atau hal-hal yang nggak menyenangkan adanya. Gitu. Tapi padahal stres itu juga bisa bernada positif. Ya, atau kita bisa mengkaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya positif seperti challenge, tantangan, dan hal-hal yang sifatnya baik untuk kita sendiri. Seperti apa tuh yang positif? What is stress? Kita lihat ini dulu ya. Do you know that you experience stress, whether you like it or not, whether you realize it or not, every single day of your life? So, just what is stress? When things seem to be too much to take, when demands start to exceed your ability or perceived ability to cope, stress sets in. Stress is a condition that arises when there's a gap between what you need or want to do and what you feel you're able to do. But what may be stressful to you may not be stressful to another. And what may be stressful to you now may not be stressful at a later time. The beauty is you grow with stress, but you can also grow out of it. Ya, oke. Dapat apa dari video itu? Ya, jadi ternyata kalau kita ngomongin stres, ternyata apa sih stres gitu ya tadi yang didapat dari videonya, ternyata stres itu adalah sesuatu yang membuat kita gitu berasa kayaknya dituntut dengan banyak hal dalam satu kehidupan gitu, dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, dan kita bisa ketemu di mana aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat video itu, kira-kira menurut kalian apa sih definisi, penyebab, tipe, dan dampak, dan gimana cara mengelolanya ketika kita stres? Ini menurut teori ya. Ada teori yang didefinisikan oleh Santrok. Santrok ini biasanya ada di psikologi perkembangan tuh. Stres itu adalah respon individu terhadap kejadian atau kejadian, keadaan atau kejadian yang dianggap sebagai ancaman. Jadi situasi yang mengancam, situasi apapun itu biasanya kita definisikan atau respon yang kita tunjukkan itu disebut sebagai stres. Ada juga definisi yang diberikan oleh Sarafino, ya. Sarafino bilang bahwa stres itu terjadi kalau ada kesenjangan antara tuntutan lingkungan sama sumber daya yang kita punya. Sumber daya yang kita punya itu apa sih? Artinya adalah power yang berasal dari diri kita sendiri yang kita tahu bisa mengatasi tuntutan yang berasal dari lingkungan. Ya, baik, dan biasanya mempengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku kita sehari-hari. Seperti itu. Terus ada juga definisi yang dikatakan oleh Lazarus gitu ya. Kalau Lazarus ini bilang bahwa stres itu adalah pengalaman yang sifatnya subjektif. Artinya setiap orang itu mungkin bisa merasakan stres di situasi yang sama, tapi ada komponen subjektif yang dirasakan, ada perbedaannya, ada keunikan yang dirasakan oleh masing-masing orang. Nah, ini kenapa bisa jadi subjektif? Karena terkait dengan pemahaman setiap orang terhadap situasi yang terjadi. Biasanya membuat kita tuh beda-beda merespon situasi yang terjadi dan situasi stres yang kita hadapi. Nah,
Ada juga di sini beberapa definisi lain, ada Walter Cannon, ada Hans Selye, ada Benson ya. Tiga tokoh ini lebih bicara tentang kalau kita ngomongin stres itu pasti ada kaitannya dengan tubuh. Nah, pembahasan lebih banyaknya nanti kita akan ketemu ketika kita bahas tentang stres dan illness gitu. Ternyata stres itu bisa bikin penyakit-penyakit fisik itu muncul loh. Sih sebab dan akibatnya gitu ya. Kalau kita bicara dari konteks life event theory namanya, ada Holmes dan Rahe ya. Dia itu bilang bahwa stress occur when a situation require more resource than are available. Ya, stres itu terjadi karena adanya situasi. Jadi situasi tertentu yang membuat satu tuntutan yang berlebihan dibandingkan dengan power yang kita punya, itulah yang bisa menyebabkan stres. Ya, nah stressful life event itu biasanya bisa signifikan, ya banyak terjadi daripada hal-hal yang sifatnya mungkin nggak selalu ya, nggak selalu setiap hari itu kita ketemu, tapi bisa aja dalam kehidupan sehari-hari kita tuh ketemu dengan life event yang kita bisa pahami sebagai situasi yang agak stres. Oke, nah ini ada teori hardiness. Kalau hardiness itu bilang stres itu bisa ada dua, ada positif, ada negatif, ya. Kalau kita ketemu dengan stresor atau sumber stresnya dan kita menganggapnya sebagai challenge, maka itu akan membuat kita lebih less stresnya. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai ancaman, maka kita akan lebih menganggap itu sebagai stres yang lebih tinggi untuk diri kita atau lebih negatif, ya. Terus ada juga yang dari pemahaman social support theory. Di social support theory ini bilang bahwa kalau misalnya saat mengalami stres, dukungan dari orang lain atau sekitar itu bisa membuat kita menentukan sejauh mana sih kita merasa situasi itu jadi lebih stres. Ketika kita merasa kalau kita lagi nggak enak gitu ya, terus ada dukungan di sekitar kita, kita pasti lebih merasa bahwa mungkin situasi itu lebih ringan dibandingkan ketika kita merasa gak ada dukungan yang kita dapatkan dari lingkungan. Oke, terus kalau kita ngomongin sebab dan akibat dari stres, kita nggak bisa menghindari gitu ya. Kita nggak bisa cuma ngomongin mind, body, behavior, atau emotion. Tapi kita pasti akan bilang kalau kita ngomongin sebab dan akibat stres, kita pasti akan ngomongin ada pengaruhnya, ada dampaknya ke pikiran, body, behavior, dan emotion. Itu yang terjadi pada manusia. Nah, kalau ngomongin stres, kita nggak bisa bilang stres itu sifatnya ada atau nggak ada, ya. Tapi bentuknya adalah skala pasti, ya. Levelnya tinggi apa rendah nih. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau jadi katanya stres itu ketika dia dalam sehari-hari itu kita pasti ada sebenarnya. Tapi ketika dia bisa ada di low stress dan artinya itu terkontrol, dia tidak akan menyebabkan dampak yang nggak menyenangkan buat kita dibanding ketika stresnya itu makin ke kanan tuh harmful ya, biasanya itu akan menimbulkan dampak yang nggak menyenangkan. Nah, ini juga ada penelitian nih, katanya kalau misalnya tadi stres itu selalu berdampak negatif, ternyata enggak ya, bisa juga dampaknya positif ketika stres itu diberikan dengan porsi yang pas. Kalau di sini dilihat ya antara performance kerja seseorang sama pressure yang diberikan lingkungan, ketika ada pressure yang pas yang diberikan lingkungan ternyata bisa bikin di sini tuh bikin performance kerja seseorang tuh optimal dibandingkan nggak ada stres sama sekali, menimbulkan dampak yang negatif ternyata adanya boredom atau kebosanan atau burnout gitu ya. Ini juga ya kelihatan gitu ketika ada stres yang optimum gitu ya atau di levelnya cukup ya, itu bisa menjadi positif. Positifnya artinya bisa bikin orang tuh performance-nya jadi optimal, jadi merasa tertantang, merasa ter-challenge gitu. Nah, ini ada kaitannya gitu ya. Kalau dalam kesehatan atau masalah-masalah fisik, biasanya stres itu bisa berdampak langsung sama dan berdampak tidak langsung. Berdampak langsung itu contohnya adalah satu, meningkatkan tekanan darah, lalu juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, imun. Nah, di zaman sekarang nih ya, kalau tingkat stres kita tinggi, dampaknya biasanya imun kita jadi turun, yang membuat kita jadi mudah lebih sakit ketika imun kita turun. Nah, ada juga dampak yang tidak langsung. Dampak yang tidak langsung itu contohnya adalah satu, mengurangi perilaku positif, dua, memunculkan perilaku negatif. Mengurangi perilaku positif, contohnya adalah perilaku positif itu contohnya misalnya tidur, positif dong. Nah, ketika kita stres, biasanya kita akan berkurang perilaku tidur atau perilaku sehatnya. Nah, memunculkan perilaku negatif, biasanya kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Contohnya,
makan berlebihan, minum minuman keras, atau misalnya yang biasanya ngerokok, ngerokoknya biasanya 1 batang jadi 10 batang gara-gara stres dan lain-lain ya. Oke, terus ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres dapat memberikan pengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi kalau misalnya sekarang nih di situasi saat ini yang perlu banget menjaga imunitas tubuh kita atau kekebalan tubuh kita, minum vitamin sama makan sehat itu bukan jadi jaminan utama. Ya, bukan satu-satunya kunci. Ya, tapi ternyata kita harus mengelola stres kita yang dihadapi dalam berbagai situasi sekarang untuk membantu kita agar kekebalan tubuhnya juga bisa terjaga. Ada banyak penyakit yang biasanya muncul ketika tingkat stresnya tuh selalu tinggi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan kita nggak coba mengontrolnya. Contohnya asma, darah tinggi, jantung koroner, migrain, dan lain-lain. Banyak banget ya ternyata. Nah, terus ada beberapa tipe stres ya, atau tipe stresor. Tipe stresor ini ada yang disebut environment, psychological, emotional. Environment artinya dari lingkungan. Psychological itu adalah physiological itu artinya adalah hal-hal yang sifatnya dari kimia ya, seperti obat-obatan, terus juga misalnya minum-minuman nggak minuman keras doang ya, kayak kafein, zat-zat lah yang ada di sekitar kita, terus juga yang sifatnya emosional, yang sifatnya ke arah psikologis. Nah, ini Sarafino itu juga membagi stresor sebagai ada yang pertama namanya stresornya itu berasal dari individu, artinya sifatnya subjektif ya, beda-beda, bisa penyakit, bisa juga konflik yang ada di dalam individunya, yaitu pengalaman masing-masing, masalah yang dihadapi oleh masing-masing orang atau keterbatasan yang kita punya. Yang kedua, bisa berasal dari keluarga stres itu. Kalau dari keluarga ya berarti orang-orang yang secara signifikan bisa tinggal sama kita atau enggak. Kalau di Indonesia kan keluarga tuh besar banget ya. Nah, itu bisa aja misalnya kakak saya sakit gitu ya, berdampak stresnya malah ke saya. Bisa aja dong gitu ya. Jadi orang-orang yang signifikan dan mempunyai hubungan keluarga biasanya itu jadi salah satu stresor bagi manusia. Terus yang ketiga adalah sumber-sumber dari masyarakat, dari lingkungan, tuntutan lingkungan gitu ya. Itu sering banget kan sekarang tuh media sosial, itu salah satunya sekarang lingkungan yang secara tidak langsung kita temuin, tapi cukup berdampak buat kita dan seringkali menimbulkan stres buat orang-orang, biasanya adalah salah satunya dari media sosial. Ya. Terus ada Lazarus. Kalau Lazarus ngebagi yang namanya stresor itu ada 3. Ada kata silmic event, ada personal stressor, ada background stressor. Kata silmic itu adalah peristiwa besar yang sifatnya mempengaruhi banyak orang dan kita nggak bisa mengendalikan munculnya itu. Seperti contohnya bencana alam. Seperti sekarang pandemi munculnya kita nggak bisa tahu, bukan kita yang munculin, tapi dampaknya ke banyak orang. Itu dibilang dengan kata silmik, susah ya maaf. Terus ada personal stressor. Kalau personal stressor ini kejadian yang sifatnya unik dan terjadi sama satu orang aja. Ya misalnya saya amit-amit dipecat dari pekerjaan gitu ya, atau saya lagi sakit, itu kan nggak semuanya mengalami itu. Terus ada background stressor. Kalau background stressor itu terkait dengan peran kita yang terjadi di keseharian. Nah, di stressful event itu ada yang stressful event itu atau peristiwa stres itu sifatnya bisa negatif, uncontrollable, bisa juga ambigu. Negatif itu artinya kejadian stres itu biasanya kita pasti menilainya sebagai sesuatu yang negatif, ya uncontrollable itu nggak bisa terkontrol. Terus juga ambigu tuh ya sesuatu kalau kita ketemu situasi yang sifatnya ambigu gitu ya, ambigu yang nggak tahu nih sebenarnya ini hal yang positif atau negatif sih, itu juga bisa menimbulkan stres. Respon to stres itu bisa, kalau tadi kita bilang penyebab stres itu pasti atau dampak stres itu pasti kaitannya dengan fisik, kognitif, emosi, dan perilaku. Nah, apa sih bentuknya? Kalau di fisik, contohnya adalah kita itu pasti membuat secara langsung gitu ya, meningkatkan tekanan darah, itu pasti. Ketegangan otot, itu pasti. Kalau di kognitif, mempengaruhi biasanya jadi susah konsentrasi, terus juga jadi pelupa, terus juga jadi banyak pikiran, kayaknya ruwet banget di pikiran kita. Terus juga kalau di emosi, biasanya emosinya mengarahnya ke emosi-emosi yang negatif, kayak marah, sedih, dan lain-lain.
Ada perilakunya juga yang muncul jadi negatif, contohnya jadi nggak sabar, perilaku agresi, itu sering kali muncul ketika kita merasa stres. Oke, nah apa sih stress management ya? Jadi kalau tadi teman-teman udah belajar gitu ya tentang, oh stres itu ternyata seperti itu ya, tapi manusia tuh wajar loh ketemu stres, karena supaya kehidupan kita pasti ketemu yang namanya stres, dan bisa aja jadi positif atau jadi negatif. Nah, penting di manajemen atau sampai dipelajari gitu ya nih, jadi satu mata kuliah. Kenapa? Karena ketika stres itu tadi mencapai satu tingkat yang tinggi banget, melebihi kapasitas dari individu itu dalam waktu yang lama dan tidak coba untuk dikelola atau diturunkan gitu ya, itu membuat dampak-dampak yang lebih negatif ya. Contohnya tadi penyakit-penyakit fisik dan juga penyakit psikologis. Nah, apa yang bisa dilakukan banyak banget ya. Paling sederhananya kalau buat saya adalah stres itu diturunkan dengan melakukan hal yang kita suka. Hal yang kita suka tuh apa sih? Macam-macam. Atau bahasa sederhananya saya bilang hobinya apa sih? Saya selalu bilang gitu tuh kalau sama pasien saya. Hobinya apa, sukanya apa, itu adalah cara yang harus kita identifikasi dulu ketika kita merasa stres ya. Kalau secara teknik di dalam psikologi banyak banget juga gitu, ada pelatihan relaksasi, cognitive restructuring, modifikasi pikiran, terus juga ada manajemen waktu, terus juga social support ya, atau pindah kerja misalnya kalau stresnya itu kaitannya dengan stres kerja. Nah, hal-hal ini nanti akan kita pelajari seberjalannya mata kuliah ini. Oke, ini ada satu quotes yang saya ambil karena menurut saya mencerminkan banget itu kalau stres. A day without laughter is a day wasted. Ya, jadi ketika ketawa itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan ketika kita mau memanajemen stres kita sendiri. Itu cara yang sederhana, murah, dan bisa kita lakukan. Ya. Terus apa sih tujuannya gitu, kalau ngapain kita belajar manajemen stres ya, pentingnya apa gitu ya. Manajemen stres itu bukan ngilangin ya, bukan kayak sakit kepala minum obat apa namanya itu aspirin ya supaya sakit kepalanya hilang, enggak ya. Kita belajar manajemen stres agar satu, kita identifikasi apa sih situasi yang bikin kita stres dan gimana cara mengelolanya. Karena jadi saya tahu nih ketika saya lagi stres, saya punya teknik apa yang bisa cukup efektif untuk diri saya ya. Terus membantu untuk mengelola stres dalam hidup kita yang pastinya akan membuat kita jadi lebih menghindari tuh dampak-dampak negatifnya. Nah, yang dihindari tuh ini nih, ada karakter-karakter individu yang cukup secara bawaan gitu ya. Kalau kita belajar tentang teori kepribadian, kalau pada masih ingat gitu ya, ngomongin tentang ada individu yang punya karakter yang membawanya ini mudah banget sama stres ya. Dibilang adalah tipe kepribadian A. Tipe kepribadian A tuh contohnya yang gampang marah, gampang cemas, depresi ya. Terus juga katanya buang air kecilnya sering mengalami masalah perut, itu adalah yang hot reactor tuh ya, contohnya yang seperti itu. Ada penelitian nih tahun 1987, ada Friedman and Booth Cowley ya, dia menceritakan bahwa ada hubungannya ternyata antara kepribadian itu sama munculnya penyakit ya. Kalau misalnya kita tarik ke teori kepribadian itu kan ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya berkembang. Nah, yang sifatnya bawaan ini nih, atau karakter atau watak ya, yang contohnya tadi, atau kita bilang kepribadian tipe A misalnya. Tipe A itu punya karakter yang tadi tuh, reaktor itu. Nah, ini biasanya membuat dia jadinya mudah stres gitu ketika dia tidak bisa mengelola munculnya. Biasanya banyak penyakit-penyakit yang kaitannya dengan stres tadi, seperti stroke gitu ya, dan juga gangguan-gangguan lainnya. Tapi itu hanya salah satu faktor ya, bukan jadi faktor utama bahwa orang yang kepribadiannya tipe A gitu ya, atau yang tadi hot reactor itu tuh pasti dia punya penyakit. Enggak, belum tentu. Kalau kita bisa mengontrolnya, pasti itu tidak akan muncul. Nah, oke, ini ada assignment buat kalian. Kalau tadi udah kenalan stres itu apa, definisinya apa, sumbernya apa. Nah, saya mau kalian kenalan sama diri kalian sendiri. Kalau yang selama ini ngerasa belum pernah kenal, atau sering bilang saya stres, tapi belum tahu sebenarnya saya itu stresnya kenapa. Nah, sekarang kita akan buat satu tugas, silakan
ambil kertas masing-masing gitu ya, atau nanti di kanal yang sudah saya siapkan, cek dulu e-learningnya gimana cara mengerjakan tugas ini. Pertanyaannya cuma satu, hal apa yang membuat saya stres dalam kehidupan sehari-hari dan gimana cara mengelolanya, ya. Jangan lupa pastikan lihat e-learning untuk tahu gimana sih bentuk tugasnya dan saya harus kumpulkan kemana, deadline-nya kapan. Ya, oke, sampai di sini materi hari ini. Semoga penjelasannya jelas dan bisa dipahami. Tonton kapanpun kalian bisa nonton ya. Kalau mau buka sumber-sumber lain silakan, baca-baca bukunya juga silakan. Kalau ada pertanyaan jangan lupa di drop di chat kelas kita di MyParmat gitu ya, atau di e-learning juga bisa, silahkan. Yang pasti supaya bisa saling belajar sih, harapannya chatnya di MyParmat aja biar teman-temannya tahu, dan nanti kalau saya jawab jadinya teman-temannya juga ikut belajar gitu ya. Oke, semoga jelas, harusnya sih jelas ya. Dan jangan lupa dibuat tugasnya, dipahami dulu. Sampai di sini kelas hari ini, materi hari ini tentang understanding stress. Semoga kalian gak bosan dengerinnya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.